Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua mengenai mata kuliah akuntansi bisnis syariah. Ini teman-teman di on cam kan ya. Jangan di off cam kan, kecuali kalau memang kameranya rusak ya. Karena yang namanya kuliah online itu ya harus on cam ya sebenarnya ya. Ayo di on cam kan? Mana nih? Muhammad Andi Faris, Adilah Rahma, Zahra Rita, Rahmat Hidayat, Muhammad Jamaluddin, Marsa, Siti, Ismatul, Sirajuddin, Ahmad Rifai, Wulan. Yang ada Dela Rizky ini bergabung. Oke. Untuk menghemat waktu, saya share screen aja. Karena sudah banyak yang terbuang waktu ya. Nah, akuntansi bisnis syariah ya. Pada akuntansi bisnis syariah ini dia hampir sama dengan bank syariah, hanya saja perbedaannya nanti bisnis syariah itu dia sifatnya langsung ya. Kalau bank syariah itu dia jadi fungsinya bank itu sebagai intermediary atau sebagai penghubung ya. Tapi kalau bisnis syariah berarti ya antara si surplus dana dengan si minus dana, itu aja ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu juga ilmu dasar dari akuntansi, yaitu persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansi yaitu secara umumnya kalau teman-teman dulu pernah belajar ilmu akuntansi, aset sama dengan utang plus modal. Nah, ini adalah persamaan secara umum ya. Lalu bagaimana secara syariahnya ya. Nah, dalam akuntansi syariah itu ada namanya dana bagi hasil yang belum dibagikan yang masuk dalam bagian pasifah atau kewajiban ya. Nah, jadi persamaannya itu menjadi aset sama dengan utang ya plus dana bagi hasil yang belum dibagikan plus modal. Itu adalah persamaan akuntansi syariah ya. Nah, ini persamaan akuntansi syariah ini harus kita kuasai ya. Harus kita kuasai, ini sederhana aja kan. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, kita harus tahu apa itu aset ya, dan aset itu apa saja ya. Nah, kita mengenal aset atau aktiva dan juga pasifa ya. Jadi aktiva sama dengan pasifa ya. Aset atau aktiva atau harta adalah penggunaan sumber dana ya. Nah, sumber dana itu pasifa ya. Nah, di sini digunakannya untuk apa? Penyaluran dananya ya. Nah, dalam aset itu ada namanya current asset, yaitu aset lancar, aset yang masa penggunaannya atau umurnya dia kurang dari 1 periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun. Nah, kebijaksanaan 1 periode akuntansi itu terkadang tergantung pada perusahaannya ya. Perusahaannya kebijakan seperti apa, 1 periode akuntansi bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa 1 tahun, ya bisa 1 tahun 3 bulan. Nah, itu terserah pada masing-masing perusahaan ya. Lalu fixed asset ya. Oh, masih ada yang ngantri ya di waiting room. Oke. Nah, lalu ada namanya fixed asset, yaitu aset tetap, aset yang masa penggunaannya atau umurnya lebih dari 1 periode akuntansi ya. Lalu ada lagi intangible asset ya. Intangible asset itu aset yang tidak berwujud.
Nah, itu macam-macam aset ya, mulai yang dari yang paling liquid ya atau current sampai yang paling unliquid ya. Liquid itu maksudnya dia bisa dapat secara langsung digunakan ya. Kalau unliquid itu dia agak sulit digunakan secara langsung ya. Misalkan dibelanjakan ya. Teman-teman misalkan punya uang 10.000. Uang 10.000 yang dipegang oleh teman-teman itu kan bisa langsung dibelanjakan kan. Nah, itulah artinya liquid ya. Lalu ada pasifa. Nah, pasifa ini adalah sumber dana ya. Nah, sumber dana kita secara syariah itu pertama ya utang ya. Nah, itu ada utang lancar atau current payable ya dan fixed payable ya. Current account payable ya dan fixed account payable bahasa sononya ya. Dana bagi hasil yang belum dibagikan ya dan juga modal. Nah, itu pasifa ya. Nah, ini ada urutan-urutan secara ringkas ya, teman-teman. Makanya saya sarankan sih saya wajibkan ya punya buku akuntansi ya. Accounting principle ya. Punya buku accounting principle. Jadi teman-teman tuh tahu ya, ilmu itu bukan cuma bergantung pada slide dari pengajar atau dari dosen ya. Karena yang namanya slide itu banyak keterbatasannya ya. Apabila nanti teman-teman nih ada yang merasa kekurangan ya dan mengadukan ke dosen yang lain, wah ini kok gini gitu kan. Ya itu bukan salah dosennya, ya itu adalah salah teman-teman ya. Kalau mau lebih ya cari sendiri ya, beli bukunya ya, beli bukunya. Nah, jadi pelajari secara mandiri, apalagi teman-teman kan sudah mahasiswa ya. Nah, lalu current asset ya, itu yang paling teratas itu ada kas dan setara kas. Nah, kas ini dia macam-macam juga ya. Ada yang kas di tangan ya, itu kas yang ada pada perusahaan tersebut ya atau individu tersebut. Dan juga kas di bank ya. Dan juga setara kas misalkan seperti giro ya, cek ya. Nah, itu setara kas ya. Tapi dia liquidnya masih lebih liquid kas ya. Lalu ada piutang ya. Nah, piutang ini secara syariahnya dia juga ada macam-macam ya. Ada namanya piutang murabahah, ya. Ada namanya piutang salam, ada piutang istisna ya. Nah, ini teman-teman ya mengenai pengertian-pengertiannya itu ada di mata kuliah lain yaitu mata kuliah fikih muamalah atau produk bank syariah ya atau di akad syariah ya. Nah, piutang salam ya, piutang istisna dan piutang murabahah. Nah, dalam aset lancar ini juga ya ini misalkan ya ini sebenarnya sih pilihan salah satu aja ya atau bisa juga sih secara keseluruhan ya. Suatu perusahaan yang bergerak di jual beli ya biasanya dia adanya ini ya persediaan barang murabahah ya sehingga nanti dia akan ada munculnya piutang murabahah ya. Kalau misalkan dia bergeraknya di transaksi salam yaitu transaksi biasanya apa perkebunan ya sawah ya itu biasa salam ya atau proyek-proyek besar nah itu istisna ya yang mana pengerjaannya tidak bisa langsung diselesaikan dalam sekaligus ya, nah namanya istisna. Nah ini beberapa current aset ya pada akuntansi syariah. Lalu ada lagi perlengkapan kantor ya perlengkapan kantor ya contohnya seperti kertas pulpen ya itu ada perlengkapan kantor yang masa umurnya biasanya di bawah 1 tahun atau 1 periode akuntansi ya. Tapi bisa nggak lebih ya? Bisa. Nanti bikin ayat jurnal penyesuaian ya nanti di pembahasan berikutnya. Lalu ada namanya fixed asset ya. Ini fixed asset ini rata-rata hampir sama ya. Ada peralatan kantor ya seperti komputer, laptop ya terus apalagi meja, bangku ya, kursi ya, peralatan kantor. Lalu ada kendaraan ya, kendaraan
Lalu ada gedung dan ada tanah ya. Kendaraan ya, kendaraan roda 4, roda 2 ya, itu kendaraan ya. Masa umur itu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Lalu ada gedung ya, gedung, tanah dan lain-lainnya, yaitu ada fixed asset ya. Lalu ada intangible asset, ini ada aset yang tidak berwujud ya. Seperti nama baik, hak cipta, copyright. Nah, ini ya, intangible asset. Itu aset yang tidak berwujud atau aset yang tidak dapat diraba, tidak dapat dipegang ya, tidak berwujud ya. Nah, itu macam-macam aset ya. Pengelompokan aset. Lalu ada pasifa ya, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, ada dana bagi hasil yang belum dibagikan dan ada modal ya. Nah, ini pasifa itu sumber dana ya. Sumber dana itu ada utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ada dana bagi hasil yang belum dibagikan ya. Nah, ini adalah laporan keuangan pada perusahaan bisnis syariah ya. Bedanya dengan bank syariah itu ada 8, kalau ini saya rasa ada 7 ya. Kenapa? Karena secara laporan keuangan ya, ketika hubungannya antara individu dengan individu atau antara lembaga dengan lembaga dan dia tidak ada istilahnya apa, intermediary-nya, tidak ada penyambungnya ya, dia langsung ketemu ya, maka yang namanya laporan dana apa mudharabah of balance sheet itu saya rasa itu sudah tidak diperlukan, karena ini dia bukan pada bank ya, ini ada lembaga atau perusahaan bisnis syariah ya. Laporan arus kas yang pertama, yang kedua laporan perubahan modal, lalu laporan laba rugi, laporan neraca, catatan atas laporan keuangan, lalu laporan dana kebajikan atau kebaikan, yaitu ketika ada yang membayarkan infak sedekahnya melalui perusahaan tersebut ya. Lalu ada laporan dana zakat ya, dana zakat. Jadi ada 7 laporan ya. Nah, yang masing-masing ini dia sudah memiliki syariah compliance ya. Laporan arus kas ya, tidak boleh mencatat kas ya yang didapatkan dari pendapatan bunga atau interest atau riba ya. Laporan perubahan modal pun juga demikian ya. Dia tidak boleh mencatat modal yang berasal dari yang tidak jelas gitu ya. Misalkan denda ya, pendapatan laporan laba rugi ya, laporan laba rugi ya. Misalkan pendapatan denda, nah itu tidak boleh tuh ya masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, dia masuknya kemana? Laporan dana kebajikan ya. Nah, itu ya 7 laporan keuangan pada perusahaan bisnis syariah ya. Nah, maaf, ini bukan bank syariah ya, tapi bisnis ya. Itu saya hapus. Jadi saya habis ngajar bank, ini bawa-bawa bank. Nah, ini transaksi-transaksi yang akan dibahas nantinya ke depannya ya. Itu bagaimana, oh ya bukan tabungan ya. Kok saya ingatnya bank terus ya. Harus ngajar bank ya. Aduh, berbawa-bawa bank ini ya, tabungan ya. Nah, ini ya transaksi-transaksi ya, yang akan nanti kita bahas secara akuntansinya, yaitu transaksi mudharabah mutlaqah ya, lalu transaksi wadiah ya mana ya, lalu bagaimana si investor ini ya, dia memberikan dananya ya kepada si investi atau antara sohibul mal dengan mudharib ya, sohibul mal dengan mudharib, investor dan investi ya. Apakah dia menggunakan sales financing ya, ataukah dia invest financing ya. Kalau sales financing itu jual beli ya, jual beli. Nah, apakah dia melakukan transaksi murabahah, ijarah, istisna dan salam ya. Ataukah invest financing atau mudharabah dan musyarakah ya. Nah, lalu bagaimana perlakuannya? Nah, kalau transaksi pada bisnis syariah itu memang lebih sederhana ya dibandingkan dengan transaksi pada bank syariah ya. Kenapa? Karena kalau pada bank syariah kan dia ada bank syariahnya di tengah-tengah kan, dan bank syariah itu dia juga tidak boleh secara langsung
mengelola usaha tersebut. Misalkan gini, ada sebuah sawah nih ya, sebuah sawah dia butuh dana, kan? Nggak bisa tuh Bank Syariah langsung beli sawah itu jadi punya Bank Syariah, tidak bisa. Jadi dia memberikannya pembiayaan, ya, memberikannya pembiayaan. Nah kalau pada bisnis syariah, nah ini kan memang yang punya sawah langsung ya, yang punya sawah langsung ketemu dengan investor, bagaimana pengelolaannya dengan cara bagi hasil kah atau dengan apa gitu ya. Nah itu semua nanti akan kita bahas ya, akan kita bahas ke depannya mengenai transaksi-transaksi ya pada bisnis syariah ini, akuntansinya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya, inilah mengenai dasar dari akuntansi bisnis syariah ya. Walaupun sebenarnya masih banyak hal yang masih belum terbahas ya teman-teman, yaitu mengenai prinsip-prinsip akuntansi ya. Ada namanya itu cash basis kah atau perpetual basis ya. Nah, itu ada lagi tuh istilah-istilah seperti itu ya. Yang mana teman-teman tuh harusnya bisa mendapatkannya secara mandiri ya. Lalu ada namanya going concern ya. Nah, itu juga harus tahu ya. Nah, itu adalah beberapa prinsip-prinsip akuntansi ya. Prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipelajari ya secara mandiri. Ya, mungkin itu saja secara singkatnya ya, saya sengaja yang bahasanya bagian itu saja karena memang secara praktek itu dasarnya di sana ya. Kalau yang seperti going concern itu secara teoritis ya. Jadi sebuah usaha itu akan dibuatkan suatu peraturannya ketika dia bersifat going concern, yaitu dia adanya keberlanjutan atau dia adanya kontinuitas usaha tersebut ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, itu mengenai pertemuan kedua kita ya, mengenai dasar-dasar akuntansi. Seharusnya sih teman-teman mungkin membaca buku akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu dasar ya. Lalu perusahaan dagang, lalu akuntansi biaya. Oke, sampai perusahaan dagang aja lah ya. Akuntansi biaya itu memang agak sedikit lebih rumit ya. Tapi sebenarnya akuntansi biaya itu ya hampir sama ya dengan akuntansi istisna sebenarnya masuknya ya. Tapi cukup dengan perusahaan dagang sih sebenarnya udah tahu lah ya. Jasa dan dagang ya, itu udah lumayan lah, udah ada dasarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah kemana ini? Halo? Pak, mau bertanya Pak. Ya, boleh. Untuk bukunya itu bisa dibeli di Gramedia, di online juga bisa nggak Pak? Iya, ya. Cari toko buku yang terpercaya ya. Bisa di toko atau secara online, terserah teman-teman ya. Carilah yang terpercaya. Akunting prinsipal ya. Akunting prinsipal memang terkadang kalau buku-buku dari luar dia agak apa ya kalau dibilang tuh agak muter-muter gitu ya. Muter-muter maksudnya bahasanya tuh luas banget gitu ya, meluas banget. Atau mungkin mau langsung beli buku akuntansi syariah tuh banyak kok sekarang ya. Ada yang siapa tuh? Lupa saya itu yang akuntansi syariahnya tuh ada tuh. Ya itu boleh juga ya. Tapi kalau itu untuk yang udah paham akuntansi ya. Yang udah paham akuntansi. Jadi dia bahas itu untuk orang yang udah paham akuntansi secara dasar ya. Kalau secara dasarnya itu ya dari akuntansi jasa, debit kredit ya. Maupun nanti kita juga bahas sih ya debit kredit ya. Aset itu bagaimana ya. Debit aset bertambah, debit, aset berkurang, kredit ya. Kemarin sih juga sebenarnya udah sedikit kita singgung sih ya. Oke, ada lagi yang mau nanya selain Muhammad Andi Faris? Cukup kali Pak ya. Oke, kalau udah cukup ya. Terima kasih teman-teman ya atas kesediaan waktunya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.